Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Atmojo, NIM 190601 0003, dan rekan saya Reja Aji Sebastian 1906010044, kelas 5G Manajemen. Saya akan mempresentasikan kredit bank bab 8. Pengertian. Kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman atau bukan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai atau cash maupun pinjaman non-tunai. Pinjaman tunai adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikannya. Apabila fasilitas pinjaman tunai ini sudah secara formal disetujui oleh bank, berarti nasabah sudah memiliki hak untuk menarik fasilitas kredit itu sesuai tujuan permohonan kreditnya. Berikutnya ada pinjaman tunai atau cash loan. Pengertian. Pemberian kredit dalam pengertian sebagai cash loan merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya dalam bentuk kredit, tetapi dapat berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti tercantum pada pasal 1 UU nomor 10 tahun 1998. Berikutnya, pertimbangan penyaluran dana. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan pada analisis yang mendalam atau itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan utangnya dengan perjanjian. Beberapa hal yang harus diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perizinan dan legalitas. Perizinan dan aspek legalitas meliputi antara lain izin mendirikan bangunan atau IMB, angka pengenal eksportir terbatas, surat izin tempat usaha, surat izin usaha jasa konstruksi, sertifikat tanah, dan tanda daftar perusahaan. Kedua, karakter. Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya di masa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator, antara lain profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman, dan tindakan atau perilaku di masa lalu. Yang ketiga, pengalaman dan manajemen. Pengalaman dan manajemen nasabah sangat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya kepada bank. Yang keempat dan terakhir, kemampuan teknis. Kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha nasabah secara teknis, seperti tersedianya bahan baku, adanya tenaga ahli, ketersediaan mesin dan peralatan tempat usaha yang memenuhi syarat, ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan dan tingkat pengusahaan teknologi. Berikutnya, Reja Aji Sebastian. Pemasaran. Bagian nasabah yang memerlukan pemasaran atas suatu produk, kegiatan harus didukung dengan perencanaan pemasaran yang matang dan wajar. F. Sosial. Keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank sedikit yang pasti membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. G. Keuangan. Dari laporan keuangan ini, pihak bank bisa mengetahui tingkat keuntungan
jumlah dana yang diperlukan, waktu tambahan dana yang diperlukan, kemampuan nasabah untuk memulai kewajiban kepada bank, permasalahan teknis dan pemasaran yang dihadapi, kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial kepada pihak ketiga, efisiensi alokasi dana dalam berbagai macam bentuk aset dan lain-lain. H. Agunan, antisipasi terhadap kemungkinan macetnya pemenuhan kewajiban oleh nasabah adalah kewajiban penyerahkan bagi bentuk anggunan sebelum dana diberikan kepada nasabah. Jenis-jenis kredit atas dasar tujuan penggunaan. Atas dasar tujuan penggunaan dananya oleh debitur, kredit dapat dibedakan menjadi yang pertama kredit modal kerja KMK. KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah. Ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri atas dua macam, yaitu pertama KMK revolving. KMK revolving adalah kegiatan usaha debitur dapat diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan pihak bank cukup mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka fasilitas KMK nasabah dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru. Yang kedua, KMK in Malek. Apabila volume kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan atau pihak bank kurang mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka pihak bank merasa lebih aman kalau memberikan KMK in Malek. Oke. Yang kedua, kredit investasi KI. Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk penggadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Yang C, kredit konsumsi. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam jangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai modal dalam kegiatan usaha nasabah. Ya. Kredit kepada usaha modal mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengertian: pemberian kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diatur dalam Pengaturan Bank Indonesia Nomor 14 22 PBI 2012 tentang pemberian kredit atau pemberian biaya oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit UMKM adalah kredit atau biaya yang diberikan kepada pelaku usaha memenuhi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit UMKM sebagai berikut. Usaha mikro adalah usaha produksi milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua, ada usaha kecil, adalah usaha ekonomi produksi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadikan bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. B. Karakteristik kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah. Bank menjadi lebih
memiliki pengalaman, komitmen untuk memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bank perkreditan rakyat serta beberapa bank umum. Karakteristik bank kepada usaha mikro, kecil, dan menengah ini secara umum adalah sebagian berikut. Yang pertama, memerlukan persyaratan penyerahan anggunan yang lebih lunak. Yang kedua, memerlukan metode monitoring kredit yang khusus. Yang C, cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi. Yang keempat, memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana. C, kerjasama pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Solusi yang dapat dijadikan untuk menyalurkan kredit mungkin bagi otoritas moneter atau pemerintah atau bank atau para calon debitur sendiri adalah mengusahakan kerjasama pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai alternatif bentuk kerja yang dapat dikembangkan oleh bank dalam penyerahan kredit kepada usaha mikro menengah antara lain berupa 1. Pinjaman langsung dari bank, 2. Pembiayaan langsung bersama, 3. Penyaluran kredit, 4. Ajak piutang, 5. Penerbitan SPBU, SBPU, D. Kredit usaha rakyat, KUR. Sebagai bentuk penyaluran kredit UMKM, wujud nyata dari kredit UMKM adalah dengan adanya kredit usaha rakyat. KUR pertama kali diluncurkan pada 5 November 2007. KUR dapat disalurkan dalam bentuk kredit modal kerja atau kredit investasi dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan kompensasi yang memiliki usaha produktif yang mendapatkan pinjaman dari perusahaan penjamin. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.